Bukan sebuah kebetulan Anda mendengar video ini. Ada pesan penting untuk Anda. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Dia sering sengaja membuatmu menunggu, karena ada sesuatu dalam hidupmu yang hanya bisa dipulihkan lewat proses ini. Dengarkan baik-baik. Jika hari ini jantung Anda berdebar setiap kali bicara soal uang, jika pikiran Anda gelisah ketika memikirkan masa depan, jika doa Anda dipenuhi kekhawatiran tentang biaya hidup, maka dengarkan sampai akhir. Karena ketakutan Anda bukan masalah keuangan, itu masalah iman. Dan firman Tuhan punya jawaban yang akan mengguncang fondasi hidup Anda. Jemaat Tuhan, hari ini Roh Kudus tidak datang untuk menghibur ketakutan Anda. Ia datang untuk menghancurkannya. Takut soal uang bukan perkara sepele. Takut soal uang adalah indikator siapa yang sesungguhnya Anda percayai. Banyak orang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi hidup diatur oleh saldo rekening. Banyak mulut memuliakan Tuhan, tetapi keputusan hidup ditentukan oleh rasa aman finansial. Ini bukan sekadar kelemahan. Ini penyimpangan iman. Kerajaan Allah tidak dibangun di atas rasa takut. Kerajaan Allah dibangun di atas iman yang taat. Yesus tidak pernah memanggil orang untuk merasa aman. Yesus memanggil orang untuk percaya. Dan hari ini firman Tuhan akan menelanjangi akar ketakutan itu. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membebaskan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Akar takut soal uang. Takut soal uang tidak lahir dari kekurangan. Takut lahir dari cara berpikir yang salah. Ada orang miskin tetapi tidak takut. Ada orang kaya tetapi hidupnya penuh kecemasan. Masalahnya bukan di jumlah. Masalahnya di sumber kepercayaan. Ketika uang menjadi sandaran, Tuhan otomatis dipindahkan ke posisi cadangan. Padahal firman Tuhan dengan tegas berkata, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini bukan bahasa simbol. Ini pernyataan perang rohani. Takut soal uang adalah tanda bahwa Mammon masih berkuasa. Dan Mammon tidak pernah puas. Ia selalu meminta lebih. Lebih aman. Lebih cadangan. Lebih kontrol. Selama uang Anda anggap sebagai penyelamat, Anda akan selalu takut kehilangannya. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Ketakutan adalah lawan iman. Iman dan takut tidak pernah bisa tinggal serumah. Iman berkata Tuhan mencukupi. Takut berkata bagaimana jika tidak. Iman berkata Tuhan setia. Takut berkata dunia sedang sulit. Firman Tuhan tidak pernah kompromi soal ini. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, Allah memberi upah. Bukan dunia, bukan sistem, bukan atasan. Ketika jemaat hidup dalam ketakutan finansial, itu berarti iman tidak sedang bekerja. Dan iman yang tidak bekerja adalah iman yang mati. Tuhan tidak pernah kehabisan sumber. Salah satu kebohongan terbesar iblis adalah ini. Tuhan mungkin tidak cukup untuk Anda. Kebohongan ini halus. Masuk lewat logika. Masuk lewat data ekonomi. Masuk lewat berita. Masuk lewat media sosial. Tetapi firman Tuhan menghancurkannya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bukan mungkin tidak kekurangan. Bukan mudah-mudahan tidak kekurangan. Takkan kekurangan. Jika hidup Anda masih dikuasai takut, maka Anda sedang menyangkal realitas Mazmur ini. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Mentalitas budak versus anak. Budak bekerja karena takut. Anak hidup karena percaya.
Banyak orang percaya hidup seperti budak. Takut dipecat, takut usaha gagal, takut tidak cukup. Padahal firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Takut soal uang adalah bukti roh perbudakan masih aktif. Anak tidak hidup dari gaji. Anak hidup dari kemurahan dan warisan. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan warisan. Yesus tidak pernah ajarkan panik. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk panik soal uang. Ia justru berkata, Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kekhawatiran adalah bahasa orang yang tidak mengenal Bapa. Jika Anda mengaku mengenal Tuhan, tetapi hidup penuh kekhawatiran, ada kontradiksi rohani yang serius. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Ketaatan mendatangkan penyediaan. Tuhan tidak memanggil Anda untuk mengerti segalanya. Tuhan memanggil Anda untuk taat. Penyediaan mengikuti ketaatan, bukan sebaliknya. Banyak orang mau taat jika sudah aman, tetapi iman sejati taat sebelum aman. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini ujian iman, bukan soal persentase, soal kepercayaan. Profetik teguran. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Jika hidup Anda terus dikuasai takut soal uang, itu bukan karena Tuhan belum mencukupi. Itu karena Anda belum sungguh percaya. Ini keras, tapi ini menyelamatkan. Bagaimana jika ketakutan Anda hari ini adalah tanda bahwa Anda sedang berdiri di depan terobosan terbesar hidup Anda, dan iblis tahu itu? Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Tuhan memakai kekurangan. Tuhan seringkali seperti sengaja membiarkan kekurangan untuk memurnikan iman. Seperti mana di padang gurun. Cukup hari ini, agar Israel belajar bergantung. Ketergantungan bukan kelemahan. Itu posisi paling aman di kerajaan Allah. Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan akan nyata. Kekayaan sejati bukan saldo rekening bank Anda, tetapi damai sejahtera dalam hidupmu. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jika kekayaan Anda membawa takut, itu bukan berkat, itu beban. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe dan bergabung dengan channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Hidup dalam kelepasan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak dikendalikan uang. Ia mengendalikan uang, karena uang hanyalah alat, bukan Tuhan. Apa jadinya jika malam ini ketakutan finansial Anda runtuh, dan iman bangkit tanpa kompromi? Panggilan untuk bertindak. Berhenti takut bukan sekadar keputusan mental. Itu tindakan iman. Mulai hari ini, percayai Tuhan lebih dari angka, taat lebih dari logika, berani melangkah lebih dari rasa aman. Tuhan sedang membentuk generasi yang tidak digerakkan ketakutan, tetapi iman. Generasi yang uangnya tunduk pada Tuhan, bukan Tuhan tunduk pada uang. Jika hari ini Anda memilih percaya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Takut akan pergi, iman akan memimpin, dan penyediaan Tuhan akan menyusul. Mari kita bersepakat dan berdoa bersama. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami datang bukan dengan rasa takut, bukan dengan logika manusia, bukan dengan kalkulasi dunia. Kami datang dengan iman. Iman kepada firman MU, iman kepada pribadimu, iman kepada kerajaanmu. Tuhan, kami mengaku dengan jujur, selama ini banyak dari kami menyebut namamu, tetapi hati kami lebih percaya pada uang. Kami lebih tenang saat rekening penuh. Kami lebih panik saat angka berkurang. Hari ini kami bertobat, bukan pertobatan bibir, tetapi pertobatan hati, pertobatan pola pikir.
pertobatan cara hidup. Kami menolak roh ketakutan. Kami menolak roh kekhawatiran. Kami menolak roh mamon. Kami menolak sistem dunia yang menjadikan uang sebagai Allah. Firman MU berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Maka hari ini, kami melepaskan setiap ikatan ketakutan finansial, setiap trauma kekurangan, setiap luka masa lalu karena uang, setiap memori gagal, setiap pengalaman pahit. Kami serahkan semuanya ke bawah kaki Yesus. Bapa, hari ini kami tidak lagi memegang hidup kami sendiri. Kami menyerahkan pekerjaan kami. Kami menyerahkan usaha kami. Kami menyerahkan gaji kami. Kami menyerahkan tabungan kami. Kami menyerahkan masa depan kami. Kami mengakui, Engkaulah sumber, bukan sistem, bukan manusia, bukan koneksi, bukan kecerdasan. Firman MU berkata dalam Mazmur 37 ayat 25. Aku pernah muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kami percaya firman MU. Kami berdiri di atas firman MU. Kami tidak akan hidup dari ketakutan lagi. Tuhan, ajari kami berjalan dengan iman, bukan dengan rasa aman palsu. Ajari kami taat meski belum melihat. Ajari kami melangkah meski belum lengkap. Kami menolak iman yang pasif. Kami menolak iman yang menunggu keadaan sempurna. Kami memilih iman yang hidup, iman yang bertindak, iman yang taat. Karena firman MU berkata dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hari ini iman kami bangkit. Hari ini iman kami hidup. Hari ini iman kami bergerak. Hari ini aku menyatakan dengan mulutku dan hatiku, aku bukan hamba uang. Aku adalah anak Allah. Aku tidak dikendalikan ketakutan. Aku dipimpin oleh iman. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Setiap kebutuhanku dicukupkan. Bukan menurut dunia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Uang adalah alat, bukan Tuhan. Uang melayani panggilan hidupku, bukan menguasai jiwaku. Aku hidup dari ketaatan, dan penyediaan Tuhan mengejarku. Aku tidak panik. Aku tidak khawatir. Aku tidak gentar. Karena Tuhan yang memelihara burung di udara dan bunga di padang adalah Tuhan yang memeliharaku. Hari ini aku memutuskan, setiap pola hidup lama, setiap mentalitas kekurangan, setiap pola takut kehilangan, aku tidak hidup dari masa lalu. Aku hidup dari janji Tuhan. Aku tidak mewarisi ketakutan. Aku mewarisi berkat kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 12 berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Maka aku percaya, langit terbuka atas hidupku. Penyediaan mengalir. Kesempatan dibukakan. Ide digenapi. Pekerjaan diberkati. Usaha dipimpin Tuhan. Mulai hari ini, aku berhenti takut soal uang. Aku hidup dalam iman. Aku berjalan dalam ketaatan. Aku berdiri dalam damai. Dan aku percaya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Penyediaan Tuhan tidak pernah salah alamat. Dalam nama Yesus, aku hidup. Aku diberkati. Aku dipelihara. Aku dicukupkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.